Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Kita pada pagi hari ini mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai beribadah, kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini lewat kakak-kakak yang akan memimpin, baik itu pujian, baik itu juga firman Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu, biar kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak mau tes suara adik-adik semua ya. Semuanya bangkit berdiri semuanya. Ayo, semua kita mau tes yel-yel kita seperti biasa. Kalau kakak bilang, King Kids, adik-adik jawabnya, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi ya, kakak tes. King Kids, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi. King Kids, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, adik, sekarang kita mau menaikkan pujian dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya
pujian yang berkata, Sing Hosana. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yoel. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, pada pagi hari ini tema kita adalah sebagai anak terang. Apa tema kita? Sebagai anak terang. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, kakak baca, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi adik-adik, sebenarnya kita ini adalah orang berdosa yang hidup kita gelap, tidak ada terang di dalamnya. Adik-adik, ketika di rumah kita mati lampu, kita tidak dapat melihat apa-apa, bukan? Tapi ketika kita menyalakan lilin atau lampu senter, kita bisa melihat semuanya begitu terang. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih contoh yang dapat kita lihat? Ini dia. Apa ini? Ini matahari. Matahari yang terbit dari timur, lalu terbenam ke barat. Matahari menyinari semua yang ada di dunia ini. Jadi ketika kehidupan kita yang begitu gelap, lalu Tuhan datang menyinarinya, kehidupan kita menjadi terang. Makanya kita bisa disebut anak-anak terang. Begini, Tuhan menyinari kita sebagai anak-anaknya. Amin. Jadi hidup kita penuh dosa dengan kita melawan orang tua, kita berbohong, kita berkelahi dengan teman, kita mencuri, dan kita melakukan yang lain yang Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan datang menyinari hidup kita ketika kita mengaku dosa kita kepadanya. Amin. Kita buka ayat Alkitab satu lagi dari Yohanes 8 ayat 12. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 12, kakak bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan berkata, Akulah terang dunia, kata Tuhan. Jadi, kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita merasakan hidup kita tidak begitu menyenangkan, bagi adik-adik, kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun, berdoa. Dengan begitu, hidup kita menjadi terang. Kita bisa menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi adik kakak kita, bagi teman-teman kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan merasakan hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kita bisa menjadi berkat. Kita yang dulunya melawan orang tua, kita menjadi peramah. Yang dulunya kita membenci teman kita menjadi punya banyak teman. Yang dulunya kita pemalas, kita menjadi rajin. Oleh sebab itu, kakak minta untuk adik-adik semua, mulai hari ini kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab, dan bahkan kita harus menolong sesama kita manusia. Amin. Kedua,
Mata kita adalah terang bagi jalan kita. Jadi ketika kita, yang tadi seperti kakak bilang, ketika kita dalam kegelapan, kita tidak dapat melihat apa-apa, bukan? Tetapi ketika ada terang, kita bisa melihat semuanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Firman adalah terang bagi hidup kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab, kita bisa melihat apa yang Tuhan tidak suka dan yang Tuhan suka dalam hidup kita. Contohnya apa sih yang Tuhan tidak suka? Contohnya adalah melawan orang tua. Ketika kita melawan orang tua, Tuhan tidak suka. Tetapi ketika kita menghormati ayah ibu kita di rumah, bahkan membantu dalam pekerjaan, Tuhan suka. Dan kita sebagai anak terang. Begitu juga dengan ketika kita membantu teman kita, ketika kita ramah kepada tetangga, ketika kita mengerjakan tugas, ketika kita melakukan hal yang baik, kita adalah anak-anak terang. Jadi mulai sekarang kakak berdoa kepada adik-adik semua agar kita menjadi anak-anak terang dan bukan menjadi anak-anak gelap. Karena Tuhan tidak suka yang gelap, Tuhan suka yang terang. Karena Dia adalah terang dunia yang menyinari kita. Tuhan berkata, ikutlah aku maka engkau akan menjadi terang dunia. Jadi kakak harap mulai sekarang kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, yang dulunya suka sekali melakukan dosa, hampir setiap hari. Mulai sekarang kakak inginkan agar kita sama-sama mengaku dosa kita dan kita layak menjadi anaknya. Ini yang terakhir, kakak mau cerita tentang kisah nyata hidup kakak. Sewaktu dulu kecil, umur kakak 7 tahun, kakak tinggal di kampung. Dan pada malam hari kakak belajar kan. Setelah itu tiba-tiba mati lampu di rumah kakak. Kakak nggak bisa lihat apa-apa. Kakak teriak, nggak bisa lihat apa sambil raba-raba dinding. "Ma, Pa," gitu. Tiba-tiba dari kamar, papa datang bawa senter, terus ke kamar kakak. Jadi kakak senang gitu, senang. Akhirnya yang tadinya gelap, yang tidak bisa lihat apa-apa, sampai kakak jatuh, teriak-teriak nggak jelas. Tiba-tiba kakak datang bawa senter, kakak jadi senang. Karena apa? Kakak bisa lihat cahaya. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan dosa, gelap di dalam tubuh kita, dalam diri kita semakin pekat, semakin nyata. Tetapi ketika terang Tuhan datang, gelap itu sirna dengan seketikanya. Jadi kakak harap begitu juga dengan kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan mengakui dosa kita dan kita akan menerima terang Tuhan. Amin. Jadi tugas untuk adik-adik semua adalah menghafal ayat. Ayatnya adalah di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu adalah tugas untuk kita di 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa adik-adik. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak terang, dan Engkau adalah terang itu sendiri. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengakui dosa kami dan kami yakini bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi anak-anak terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.